sudut tenang Jawa Barat, tepatnya di kaki Gunung Rakutang. Di antara kabut pagi dan hijaunya hutan yang masih alami, tumbuh biji-biji kopi yang menyimpan jejak, waktu, serta warisan rasa dan cerita yang berbeda. Inilah kopi Rakutang. Kopi yang tak hanya tumbuh dari tanah tapi juga dari cerita. Dari tangan-tangan petani yang bekerja dengan hati. Dari tanah subur dan ketinggian yang ideal. Biji kopi dipanen dengan penuh ketelitian. Yang dirawat dari awal hingga akhir. Awal melah kopi gitunya atau nanam kopi anu pertama nyiapkeun panginten bibitna anu sae sekitar 30 cm atau 40 cm. Terus panginten lahan, pembersihan lahan, terus penggalian lubang tanam, terus dina lubang tanam eta teh sok dicampur sareng pupuk kandang, tos gitu langsung di pelakan di bibit kopi eta. Adapun jenis kopi yang ditanam di wilayah Gunung Rakutang ini yaitu jenis Arabica. Kenapa jenis Arabica? Karena sangat cocok ditanam di ketinggian di atas 1000 mdpl. Keunggulan kopi Rakutang dipilih dari biji kopi yang berkualitas dan memiliki cita rasa asam manis dan khas sebagai biji kopi yang dihasilkan dari wilayah Rakutang. Proses kopi dalam proses pertama kopi itu, proses kopi itu ada dua sebenarnya, proses basah yang disebut dengan wet dan proses kering disebut dengan dry. Nah, kalau proses yang basah ini, yang wet ini, itu hanya ada di semi wash. Karena semi wash itu begitu kopi sudah dimasukkan ke dalam air, dirambang disebutnya, dipilah mana yang tidak tenggelam, karena yang tenggelam itu dianggap bahwa kopinya udah full matang, berat dia sehingga tenggelam. Kalau yang ngambang itu bisa mungkin bijinya ada yang busuk, ada yang rusak, atau cuman biji itu kan ada yang dua kadang-kadang kan, nah dia bisa sebelahnya yang ini pokoknya tidak maksimal lah judulnya, makanya dirambang. Nah, dirambang itu juga dipisahkan. Nah, setelah itu langsung masuk mesin pulver, yaitu memisahkan kulit yang warna merah tadi. Nah, setelah dipisahkan kulit masuk mesin pulver ke warna merah tadi, yang warna merah tadi dia ada istilahnya tempurungnya, atau kulit gading disebut orang kadang cukup bilang itu tempurungnya. Nah, itu nanti dia langsung dituuskan lah gitu kan, atau dituuskan bahasa Indonesia apa ya? Dikeringkan lah mungkin ya. Nah, setelah dikeringkan, tapi bukan dijemur, cuman menghilangkan kadar air yang tadinya basah tadi. Jadi kan begitu sudah dirambang masuk ke mesin pulver, kemudian dituliskan sudah mungkin sekitar 3 jaman lah ya, paling tidak sekitar 3 jam.
Tapi biasanya di tempat yang kotak yang ada yang bisa ada jaring sehingga air yang bekas itu dia turun. Begitu dia jadi gabah atau yang sudah tinggal kulit gading tadi. Nah, saat dia kadar ini berkurang, tidak terlalu basah seperti tadi, langsung masuk ke mesin huler. Nah, dia dihuler, yaitu di heller kalau bahasa orang Sunda nyebutnya. Nah, itu memisahkan kulit gading, kulit yang gadingnya, gabahnya tadi, tempurungnya tadi, nah itu pakai mesin huler. Nah, setelah itu baru dijemur. Setelah dibuka itu nanti dipilah-pilah, dirapikan lagi, lalu dijemur langsung. Nah, di situ jemur langsung ke matahari atau dia menggunakan dry house gitu kan ya. Nah, itu terserah, itu teknik sebenarnya. Nah, itu namanya proses yang basah. Jadi mesin roasting ini sebenarnya inovasi sendiri ya, keterbatasan diri lah. Nah, mesin ini sebenarnya pada dasarnya sama-sama aja ya, dibakar macam sama, cuman tidak dikerjakan dengan mesin sama. Kan sistem di dalam ruangan ini kan panas, sementara di sekitarnya padat udara. Sifat udara dia akan masuk kepada ruangan yang kosong, yang memuai kan, seperti ilmu fisika kan. Nah, akhirnya masuk dia ke sini. Masuk dia punya tenaga karena seperti kayak kesedot karena kosong dan ngisi. Karena dari sini dia membakar tuh, kan di kulit arinya kan ke bawah, itu menunjukkan bahwa si kopi itu terbakar. Ya, gitu. Oke. Nah, tuh lihat. Dia udah proses mulai memutih gitu. Dalam waktu 4 menit. Nah, ini biasanya 6 menit itu begini nih. Kalau dia cuma 1 kilo, biasanya warnanya sudah berubah seperti ini, mau ke yellow. Ambil. Tuh dia. Udah 9 menit itu udah brown. Tuh. Kita lagi crack. Coba crack. Tinggal turun makan lagi. Tuh, 2. Oke. Udah. Dan saya rasa ketika mencoba kopi Rakotak natural ini, dari body yang menjelaskan tekstur kentalan kopi ini balance, seimbang. Ternyata bodinya enak ketika pas diminum. Kemudian secara acidity, keasamannya, nah rasa asamnya tersebut meningkat, kadar asamnya itu meningkat, jadi meningkat tapi enak untuk diminum gitu. Kemudian dari segi aroma, kopi Rakotak natural ini aromanya itu lebih fruity, ke buah-buahan, kayak seperti yang saya minumnya ini. Saya rasa seperti kayak ada rasa jeruk sunkist. Kemudian dari sweetnessnya, dari segi kemanisan si kopi ini enak. Dari asam dan manisnya itu bisa balance lah
Nah, kemudian dari segi aftertaste setelah diminum, si kopi ini tidak meninggalkan rasa rasa pahit atau mungkin asam yang mana tidak enak di tenggorokan seperti itu. Overall sih mantap, kopi Rakutak natural. Dan saat biji-biji itu disangrai dan diseduh, lahirlah cita rasa memikat sejak seruput pertama. Rasa yang tak pernah bisa dipalsukan, asam yang menyegarkan seperti semilir angin pegunungan, yang membangkitkan semangat, berpadu harmoni dengan manis lembut menenangkan, seolah memeluk lidah dengan kehangatan alam, seperti senyum hangat dari mereka yang menanamnya. Kopi Rakutak bukan hanya tentang rasa, ia adalah potret alam kerja keras dan budaya. Dari bumi Sunda untuk dunia, secangkir keaslian yang mengingatkan kita bahwa di balik setiap seruput ada perjalanan rasa yang dirawat dengan hati dari ladang hingga ke cangkir.